Selanjutnya dalam bahasa Indonesia ya. Ini sudah kalian pelajari di MTS, harusnya tidak ada masalah karena tidak begitu sulit. Paling nanti di SNPDB di soal yang sebenarnya munculnya juga tidak terlalu banyak. Sudah terbiasa ya. Ya, sudah mendaftar di Man IC? Sudah apa belum? Hari ini penutupannya sampai pukul 23 ya. Kalau yang belum mendaftar segera masih ada kesempatan beberapa jam lagi. Jadi kalau yang belum mendaftar segera sesegera mungkin. Atau yang belum disubmit atau yang belum difinalisasi segera difinalisasi ya. Karena kalau sudah besok ya sudah tidak bisa lagi. Sudah tidak terdata nantinya. Masuknya tidak lulus berkas. Kalau lupa difinalisasi berkas kalian. Ya, sudah muncul di layar kalian untuk tampilannya? Sudah. Udah. Ya, sip. Ya, cakupan materi dalam literasi. Nanti yang akan kita bahas hari ini ada konsep literasi, cakupan literasi, dan model-model soal literasi ya. Ya, konsep literasi sudah tahu ya pasti ya kalian ya. Literasi itu tidak hanya membaca. Jadi yang perlu kalian pahami dan perlu kalian benar-benar tanamkan, literasi itu tidak hanya membaca, tapi menulis juga termasuk literasi. Kalau dulu di sekolah-sekolah ada namanya festival literasi, nah itu malah yang dinilai, yang diujikan atau yang dilombakan malah pada kemampuan menulisnya, bukan kemampuan membacanya. Kemudian konsep yang kedua, keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Jadi tidak hanya membaca ya, tapi pengetahuan kalian atau keterampilan kalian dalam bidang atau aktivitas tertentu juga namanya literasi. Contohnya misalnya kalian tahu aturan basket, kalian bisa bermain basket dengan baik, berarti kalian sudah menerapkan pemahaman atau konsep dari literasi. Misalnya kalian ahli karate, itu juga termasuk konsep literasi. Kalian menjadi misalnya pembawa acara itu juga keterampilan literasi ataupun yang lainnya. Pokoknya pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu itu namanya literasi juga ya. Kemudian yang ketiga, kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Ini kuncinya untuk kecakapan hidup dari mengolah informasi dan pengetahuan. Ada yang tidak bisa membaca Google Map? Kalian sudah bisa membaca Google Map apa belum? Bisa? Sudah. Sudah. Bisa ya. Jadi kalau kalian sudah bisa membaca Google Map, itu kalian sudah menguasai atau menerapkan konsep literasi yang paling utama ya. Di poin 3 ini konsep literasi yang paling luas dan paling utama. Jadi misalnya kalian sudah bisa membaca map di daerah misalnya di daerah Seragi sedang terjadi longsor, kemudian jalurnya dialihkan. Kalau kalian benar-benar bisa menerapkan atau mengolah informasi dan pengetahuan, kalian nggak akan lewat situ nantinya. Kalau kalian masih lewat situ, berarti kalian belum bisa menerapkan konsep literasi. Ya, misalnya kalian mendapatkan curhatan dari teman kalian, misalnya patah hati ataupun yang lainnya. Kalian bisa mengambil pelajaran atau hikmah dari kejadian-kejadian itu, berarti kalian sudah bisa menerapkan konsep literasi. Kalian dinasihati guru kalian, dinasihati orang tua kalian, kemudian kalian bisa menerapkan dari nasihat-nasihat itu, kalian juga sudah bisa menerapkan konsep literasi yang paling tinggi ini, mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Untuk contoh paling konkretnya ya, kalau kalian sudah bisa membaca Google Map, itu sudah berarti sudah lulus lah konsep literasi yang paling utama. Nah, ya kalau zaman dulu ketika pramuka mungkin kalian pernah belajar membaca peta itu ya, peta buta di pramuka. Ada yang ikut pramuka? Ada. Itu juga termasuk menerapkan konsep literasi. Itu ya. Jadi cakupan literasi itu sangat luas sekali.
Kemudian nanti soal literasi bahasa Indonesia ada berkaitan ke sekitar tiga hal ini. Kemampuan kebahasaan itu grammarnya ya, kalau dalam bahasa Inggris. Grammarnya, kemampuan kebahasaan itu ya tentang IYD, tanda baca, kemudian huruf kapital, konjungsi, kemudian afiksasi, dan lain sebagainya itu kemampuan kebahasaan. Kemudian yang kedua ada kemampuan memahami isi bacaan ya. Nah, ini yang sering kalian jumpai dalam soal-soal bahasa Indonesia dari SD, SMP maupun nanti di SMA akan ketemu lagi. Contohnya, kemampuan memahami isi bacaan itu disajikan sebuah teks, kemudian kalian disuruh menentukan pokok pembahasan, menentukan kesimpulan, menentukan informasi yang sesuai. Nah, itu termasuk memahami isi bacaan. Sering ya ketemu soal seperti itu ya. Simpulan dari teks tersebut adalah misalnya seperti itu. Atau eh, bagaimana informasi yang paling sesuai, atau informasi apa yang paling sesuai dari teks itu, nah, itu memahami informasi. Simpulan yang paling sesuai apa? Gagasan utama dari teks itu apa? Nah, itu termasuk memahami isi bacaan, ya. Kemudian yang ketiga, kemampuan mengolah informasi dari bacaan. Kalau tadi memahami isi, itu jawabannya pasti ada dalam teks, ya. Jadi kalau mengolah informasi pasti ada dalam teks. Kalau mengolah informasi dan bacaan, itu nanti jawabannya ada dalam teks, juga ada dalam di luar teks, ada teks dan ada konteks itu ya. Itu yang poin tiga inilah yang biasanya soal hot itu yang poin tiga ini ya, karena jawabannya bisa jadi di luar dari teks ya. Nanti akan kita bahas contoh-contoh soalnya. Ya, kemudian kemampuan bahasa itu terdiri dari tiga hal. Nanti ada struktur dan kepaduan teks. Ini pola-pola penyajian teks. Ya, nanti contohnya misalnya pola teks narasi, deskripsi, persuasi, ataupun yang lainnya itu. Ya. Kemudian kepaduan teks. Kepaduan teks ini berhubungan dengan apa saja? Penanda kepaduan atau penanda kohesi. Ada yang tahu penanda kohesi atau penanda kepaduan teks? Panduan itu apa sih? Ada yang tahu panduan itu apa? Apa kepaduan itu? Padu itu nyambung ya. Padu itu sinkron ya. Ya, jadi tanda kepaduan itu bisa dilihat dari tiga hal. Yang pertama dari konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi itu apa? Ayo ini pertemuan hari terakhir harus lebih aktif. Kemarin-kemarin kayaknya aktif. Ini berapa anak yang hadir? Harusnya 60-an ya, biasanya ya. Halo, halo, suara saya terdengar? Terdengar ya? Cek, cek, terdengar suara saya? Ya, terdengar. Ya, sip. Ini hanya 23 ya, harusnya 60 berapa gitu, 60 sekian kemarin yang terdata. Ini malam minggu mungkin sedang beristirahat ya. Ya, yang pertama itu konjungsi. Konjungsi ada tiga, ingat-ingat ya. Ini pasti muncul dalam soal jenis-jenis konjungsi yang harus kalian benar-benar pahami nanti fungsi-fungsi dari konjungsi itu ya. Yang pertama ada konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif itu digunakan untuk kalimat majemuk setara ya. Contohnya apa? Contohnya dan atau serta itu konjungsi dalam majemuk setara koordinatif ya. Kemudian yang kedua ada konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif itu digunakan untuk kalimat majemuk bertingkat ya. Contohnya banyak sekali, ada sekitar 9 jenis konjungsi untuk
subordinatif ini ada yang menyatakan waktu, menyatakan sebab, menyatakan akibat, menyatakan pertentangan, menyatakan penegasan, dan lain sebagainya. Nah, ada sekitar 9 itu kalian benar-benar harus pahami. Itu hampir pasti keluar. Nah, jenis konjungsi itu fungsi dari konjungsi. Kemudian yang terakhir ada konjungsi korelatif. Korelatif itu apa? Yang berpasangan, ya. Konjungsi yang nantinya mempunyai pasangan-pasangan. Ada sekitar 5 konjungsi eh, korelatif. Nanti kalian PR-nya mencari itu, ya. Apa saja sih konjungsi korelatif itu, apa saja sih konjungsi subordinatif itu? Nah, itu PR untuk kalian, ya. Biar kalian kalau mencari sendiri biasanya lebih tertanam di otak kalian, ya. Ya, selain konjungsi, kepaduan itu bisa dilihat dari apanya? Dari pronominanya. Pronomina itu apa? Kata ganti, ya. Kata ganti itu ada dua, ya. Ada tiga, malah ada yang menyebutkan tiga. Ada pronomina persona, pronomina non persona, dan pronomina penanya. Ya, pronomina persona itu yang menggantikan orang. Misalnya nya, ia, mereka, kami, kemudian Anda, itu namanya dia, pronomina persona. Kemudian yang kedua, pronomina non persona. Non persona itu ya tidak orang, berarti contohnya itu, ini, tersebut. Nah, itu menandakan selain orang atau non persona. Yang ketiga pronomina penanya itu berhubungan dengan kata tanya. Kalau mengacu kepada waktu berarti kapan? Kalau mengacu kepada alasan apa? Mengapa, ya? Kenapa? Kalau mengacu kepada tempat gimana dan seterusnya itu, ya. Itu namanya pronomina. Diingat-ingat, ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga repetisi, ada pengulangan. Jadi kepaduan itu dilihat dari pengulangan juga, bisa pengulangan kata, bisa juga pengulangan frasa. Ya, contohnya misalnya dalam sebuah paragraf itu membahas tentang banjir. Pasti ada kata banjir di kalimat satu, diulang lagi ada kata banjir di kalimat kedua, kemudian diulang lagi ada kata banjir di kalimat keempat. Nah, tapi di kalimat kelima, di situ malah membahas kebakaran, berarti yang kalimat kelima itu tidak padu. Kalimat yang kelima itu tidak nyambung. Jadi sebuah teks yang baik, sebuah paragraf yang baik itu harus padu, harus nyambung, harus sinkron, ya. Itu ya, ingat-ingat ya, penanda kepaduan itu ada tiga, ada konjungsi, ada pronomina, dan ada repetisi atau pengulangan, ya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang sering muncul juga tentang tata kata, ya. Tata kata atau semantik. Nanti berhubungan bermacam-macam sekali. Bisa berhubungan dengan bahasa serapan, bisa berhubungan dengan proses pembentukan kata, ataupun yang lainnya. Ini nanti akan kita bahas. Kemudian kosakata, perbendaharaan kata ini juga harus benar-benar kalian em, perbaharui pembenaran katanya atau tingkatkan, karena kosakata ini selain muncul di literasi bahasa Indonesia muncul juga dalam materi verbal. Kemarin sudah ketemu materi verbal, ya, ada sinonim, antonim, kemudian ada logika kata, kemudian ada Jadi gimana kata. dong? Nah, itu juga masuk ke dalam bagian perbendaharaan kata. Caranya gimana? Bukan kalian menghafalkan kamus, tapi kalian sering membaca. Semakin kalian sering membaca novel ataupun yang lainnya, kosakata kalian pasti akan meningkat. Koran itu juga bagus. Walaupun mungkin sekarang generasi kalian nggak membaca koran lagi, ya. Tapi itu salah satu eh, yang dapat meningkatkan perbendaharaan kata. Membaca koran dan membaca novel itu cerpen itu bagus sekali. Karena banyak kata-kata baru yang dimunculkan dalam cerpen, novel maupun dalam surat kabar itu, ya. Ya, lanjut.
Kemudian yang kedua, memahami isi bacaan. Tadi kan kemampuan kebahasaannya, sekarang memahami isi bacaan. Nah, inilah yang sering kalian jumpai ketika ketemu soal gagasan utama, pikiran utama, gagasan pokok, ide pokok. Ini pasti muncul dalam soal bahasa Indonesia ya. Gagasan utama dari teks tersebut adalah pikiran utama, gagasan pokok, ide pokok, nah, itu sama ya. Apa itu gagasan utama? Apa itu ide pokok? Ada yang sudah tahu? Apa? Gagasan utama adalah ide atau pikiran utama yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ya, bagus ya, benar. Pokok pembahasan dalam teks itulah ide pokok. Hal utama yang dibahas dalam teks yang nantinya dijabarkan oleh gagasan-gagasan penjelas. Misalnya di situ pembahasannya gagasan utamanya tentang eh, tentang misalnya tentang banjir. Ya. Misalnya gagasan utama tentang banjir di situ dibahas tentang penjelasnya penyebab banjir, akibat banjir, kemudian cara menanggulangi banjir. Itu gagasan penjelasnya, ya. Jadi gagasan penjelas ya nantinya merinci yang menjabarkan dari gagasan utama. Itu ya. Kemudian cara menentukan gagasan utama kira-kira bagaimana? Caranya gimana kira-kira? Ada yang tahu? Cara menentukan gagasan utama? Eh, error tulisan. Muncul nggak? Muncul Hilang atau muncul ini? Punya saya ngeblank ini. Muncul nggak di layar kalian yang tadi share screen-nya? Muncul. belum, Pak. Jangan muncul lagi ya. Ya, cara menentukan gagasan utama itu bisa kalian menentukan dulu kalimat utama atau kalimat intinya ya. Ya, kalimat inti. Biasanya di awal atau di akhir ya. Ketika kalian sudah menemukan kalimat utamanya, kata kunci dari kalimat utama itulah gagasan utama ya. Mudahnya untuk menentukan gagasan utama kalian cermati dulu kalimat utamanya atau kalimat intinya ya. Baru poin-poin dari kalimat utama atau kata kunci dari kalimat utama bisa dijadikan sebagai gagasan utama ya. Jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya ada yang tahu? Jenis-jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya. Apa saja itu? Apa saja ada yang tahu? Jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya. Ada berapa? Dua. Ya, yang sering muncul dalam soal dua, tapi sebenarnya ada tiga ya. Apa saja? Paragraf deduktif, paragraf Deduktif, induktif, dan induktif, paragraf campuran. deduktif, Betul ya. Hmm. Ya, ada induktif. Induktif itu yang kalimat utamanya ada di mana? akhir. Di Akhir paragraf. akhir, betul. Kalimat utama yang berada di akhir namanya induktif. Kalau di awal? Deduktif. Ya, kalau di awal dan di akhir, Campuran. Campuran. walaupun paragraf campuran itu jarang dimunculkan dalam soal. Ya, ya, kalimat utama ya, kalimat yang nantinya akan dijabarkan atau dirinci oleh kalimat penjelas. Ya, kalau kalimat utama itu pasti kata-katanya persis plek ya. Kalau nggak diambil di awal ya di akhir. Ya, kalau gagasan utama pasti tidak plek yang ada dalam kalimat itu, dalam paragraf itu. Ya, kalimat penjelas tadi ya nggak ada masalah ya yang menjadikan penjelasan dari
kalimat utama. Pemaparan-pemaparan atau perincian-perincian dari kalimat utama. Kemudian yang terakhir ada simpulan paragraf. Nah, simpulan itu ya harus kalian merangkum secara keseluruhan dari semua kalimat yang ada dalam paragraf itu ya. Ya, jadi simpulan itu sifatnya umum nanti, harus mewakili keseluruhan paragraf. Nggak boleh simpulan itu hanya mewakili salah satu kalimat dalam paragraf itu. Misalnya simpulan hanya mewakili paragraf pertama toh atau paragraf kedua toh itu tidak boleh ya. Harus mewakili keseluruhan isi teks, kecuali simpulan yang secara tersurat. Jadi simpulan itu ada dua ya, simpulan tersirat dan simpulan tersurat. Ya, tersurat itu apa? Tersurat. Yang tersirat itu apa? Tersirat. Apa? Tersurat itu? Tersurat itu secara Simbolan yang sudah langsung. tertulis Ya, secara betul. Secara eksplisit. langsung. Implisit. Ya. Eksplisit ya. Kalau tersirat itu secara tidak langsung. Contoh simpulan yang secara langsung atau secara tersurat. Nah, tadi di paragraf induktif. Itu kan biasanya disimpulkannya di bagian akhir secara langsung. Itu simpulan secara surat atau secara langsung. Kalau secara tidak langsung bagaimana ya? Kalian harus membaca keseluruhan teks, kemudian kalian simpulkan sendiri kira-kira pembahasannya tentang apa. Kalau dalam opsi, pilihlah opsi yang paling umum di antara opsi-opsi yang lain. Misalnya opsi A, B, C, D, E. D itu lebih umum dan mewakili keseluruhan dari paragraf itulah. Pilihlah yang D ya. Jadi simpulan itu harus lebih umum dan harus mencakup keseluruhan dari pembahasan yang ada dalam teks ya. Jadi ada sedikit perbedaan antara gagasan utama, kalimat utama, dan simpulan paragraf. Cara ngawurnya untuk yang simpulan, kalau misalnya kalian waktunya tinggal 1 detik atau 2 detik nantinya, pilihlah opsi yang paling panjang. Jadi kemungkinan benarnya cukup tinggi itu. Kalau simpulannya. Jadi misalnya opsi A sampai E, yang opsi C itu kalimatnya paling panjang. Pilihlah opsi C ketika sudah tidak ada waktu lagi. Tinggal 1 detik atau 2 detik toh ya. Tapi kalau masih sempat baca ya harus dibaca dulu, disesuaikan. Ya, cara ngawurnya pilih yang paling panjang. Ya. Ya, kemudian selanjutnya memahami isi bacaan itu paling mudah dengan cara adik simba. Atau bahasa lainnya apa singkatan yang lain? 5W Plus 1H. plus 1H. Betul ya. Jadi mudahnya ketika kalian akan memahami sebuah teks itu dengan menganalisis adik simba atau menganalisis 5W 5W 1H-nya ya. Apa yang terjadi, di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, siapa pelakunya, mengapa kejadian itu terjadi, bagaimana kondisinya, bagaimana kejadian itu bisa terjadi. Nah, itu. Jadi lebih mudah memahami isi bacaan ketika kalian menganalisisnya dengan adik simba itu atau 5W plus 1H. Itu ya. Dan nanti bisa jadi muncul juga, nanti disajikan sebuah teks, kemudian kalian disuruh menentukan jawaban dari beberapa pertanyaan ini. Misalnya, bagaimana disajikan sebuah teks, kemudian kalian disuruh menentukan bagaimana si Tony bisa mendapatkan luka-luka di badannya, mengapa Tony bisa terluka misalnya, di mana kejadian Tony mengalami luka-luka itu dan seterusnya ya. Jadi untuk mempermudah kalian memahami isi bacaan atau isi teks itu dengan menganalisis adik Simba ya. Ya, lanjut. Nah, ini beberapa topik nantinya yang sering muncul dalam soal literasi. Ada teks fiksi dan teks non fiksi ya. Teks fiksi non fiksi itu seperti apa? Yang real ya, yang nyata, buku-buku
buku-buku LKS kalian, buku-buku paket itu masuknya non fiksi ya. Atau misalnya majalah, koran itu juga bacaan non fiksi. Temanya apa? Bermacam-macam. Ada sosial, ada sains, ada seni, ada budaya, ada politik, ada hukum, ada kesehatan dan lain sebagainya. Itu topik-topik teks non fiksi ya. Misalnya artikel-artikel yang ada di koran atau di majalah ataupun di misalnya buku, nah itu masuknya bagian non fiksi ya. Kalau fiksi itu apa? Fiksi itu lawannya, yaitu teks rekaan, rekayasa atau teks imajiner, imajinasi. Itu ya, contohnya kalau teks puisi ada prosa. Bagian prosa itu ada bermacam-macam ya. Prosa itu ada cerpen, ada novel, ada fabel di SMP kalian pelajari, ada legenda kalian juga pelajari di SMP. Kemudian ada anekdot dan banyak lagi cerita yang berupa prosa ya. Ya, tapi yang sering muncul dalam soal ya nantinya biasanya cerpen, novel ataupun fabel karena tingkatannya masih SMP ya. Walaupun bisa jadi legenda pun kadang diambil dalam soal. Ya, yang harus kalian pelajari dalam prosa, ini PR kalian lagi ya. Kalau dijelaskan secara keseluruhan waktunya nggak cukup, jadi untuk PR kalian, eh, yang harus kalian perhatikan dalam teks prosa atau nantinya soal-soal yang berhubungan dengan sastra, yang pertama kalian harus pahami unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Intrinsik itu apa? Layarnya masih kelihatan? Masih. Ya. Yang harus kalian pelajari dari teks prosa harus diingat-ingat ya. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Intrinsik yang apa saja yang membangun dari dalam karya itu. Apa saja itu unsur intrinsik? Apa saja? Apa saja unsur intrinsik? Ada tema. Tema itu apa? Pokok pembahasan ya. Tema. Misalnya tema ada dua ya, tema khusus dan tema umum. Tema umum contohnya misalnya percintaan, kemudian misalnya lagi sosial, budaya, politik, agama. Nah, itu tema-tema umum. Tema khusus apa? Misalnya percintaan pelajar, kasih sayang anak ke orang tua. Kemudian misalnya lagi eh, dan banyak lah. Nah, itu contoh tema umum dan tema khusus. Tema khusus itu lebih spesifik nantinya ya. Kemudian yang kedua ada tokoh. Tokoh itu apa? Tokoh. Tokoh yang terlibat dalam cerita. Tokoh itu orang, lakon, ya, pelaku itu tokoh. Kalau penokohan apa? Penokohan apa? Kalau tokoh tadi kan pelaku, lakon, orang yang terlibat, namanya tokoh. Karena penokohan, apa itu penokohan? Cara pengarang menggambarkan karakter tokoh dalam sebuah cerita. Ya betul, karakternya, sifatnya, ya. Jadi penokohan itu ya watak dari tokoh itu, karakter dari tokoh itu, sifat dari tokoh itu. Misalnya sombong, misalnya lagi sabar, nah, misalnya lagi jujur, pandai itu karakter atau sifat. Nah, karakter itu bisa disampaikan secara langsung, bisa juga secara tidak langsung. Diingat-ingat ya. Jadi ada yang dalam teks itu dimunculkan langsung secara tersurat oleh penulisnya. Dia sangat pandai
dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD selalu juara kelas. Nah, itu panda itu dimunculkan langsung oleh pengarang. Jadi penggambaran wataknya itu secara langsung. Bisa jadi penggambarannya secara tidak langsung melalui lingkungannya atau melalui tindakannya. Contohnya misalnya digambarkan kamarnya itu jorok, banyak yang berantakan. Kemudian di situ banyak bekas-bekas makanan, baju-baju tercantal di mana-mana. Nah, itu bisa disimpulkan karakternya apa? Misalnya jorok atau misalnya tidak bersih dan lain sebagainya ya. Jadi penggambaran yang secara tidak langsung ya harus kalian simpulkan sendiri dari tokohnya, dari tindakannya ya. Kemudian setelah tokoh dan penokohan ada latar. Apa itu latar? Latar apa Tempat latar? dan waktu terjadinya peristiwa. Mm-mm. Latar itu ada tiga ya. Latar apa saja? Latar tempat, waktu, dan suasana. Betul ya. Ada tiga latar yang muncul dalam prosa nantinya. Ada tempat, waktu, dan suasana. Di mana tempatnya, kapan waktunya, dan bagaimana suasananya. Itu ya, tapi biasanya tidak muncul tiga-tiganya kalau dalam soal. Misalnya, latar suasana yang paling sesuai dalam teks tersebut adalah, atau misalnya lagi, latar tempat yang terjadinya kecelakaan itu di mana atau adalah, ya. Nah, itu contoh soal-soal yang berhubungan dengan latar. Kemudian setelah latar ada alur. Apa itu alur? Urutan kejadian dalam cerita. Betul ya. Alur itu urutan kejadian atau apa bahasa lainnya? Tahapan peristiwa ya. Ada berapa tahapan peristiwa atau alur itu? Ada tiga. Ada tiga apa saja? Alur Alur maju, maju, alur mundur, alur dan alur mundur, campuran. dan Alur campuran. campuran. Betul ya. Alur maju itu yang seperti apa? Yang dari awal permasalahan hingga akhir permasalahan. Berarti akhirnya selesai. Ya, alur maju. Alur maju itu yang kronologis atau sesuai dengan urutan waktu. Misalnya dari ceritanya dari TK, SD, SMP, SMA itu namanya kronologis sesuai dengan urutan waktu atau alurnya maju dari pagi, siang, sore, malam. Nah, itu juga sesuai dengan urutan waktu atau kronologis ya. Kalau alur mundur kebalikannya ya. Dari saat dia tua dulu, kemudian menceritakan masa kecilnya atau kejadian yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Itu alur mundur. Kalau campuran seperti apa? Ya ada majunya ditambah ada mundurnya. Itu ya, setelah alur ada apa? Sudut pandang. Betul, sudut pandang itu apa? Cara pengarang memandang kejadian dalam cerita. Ya, cara pengarang memposisikan diri dalam cerita ya. Kalau misalnya pengarangnya terlibat langsung, berarti menggunakan tokoh apa? Pengarangnya itu langsung main di situ, langsung terjun dalam cerita. Menggunakan sudut pandang apa? Aku ya, keakuan itu sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama. Betul. Kalau misalnya si penulis itu hanya sebagai pengamat, berarti menggunakan sudut pandang apa? Orang Orang ketiga ya, jadi menggunakan tokoh nama seseorang ataupun menggunakan pronominan dia. Ketika penulisnya tidak terjun langsung dan hanya menjadi pengamat dari tokoh-tokoh utama di situ, itu berarti menggunakan sudut pandang orang ketiga ya. Kalau orang kedua jarang, biasanya muncul dalam drama nantinya. Setelah sudut pandang apa? Amanat. Ya, sebelum amanat.
Gaya bahasa, Betul, gaya bahasa apa itu gaya bahasa? cara penulis mengungkapkan pikiran dan perasaannya dalam tulisan. Betul ya, karakteristik kebahasaan yang ada dalam karyanya. Karakternya biasanya misalnya banyak menggunakan istilah-istilah agama. Contohnya misalnya kalau kalian cermati cerpennya Gusmus, tahu Gusmus ya? Tahulah orang Jawa Tengah nggak tahu Gusmus kebangetan. Atau misalnya kalau kalian cermati puisi-puisinya Gusmus itu banyak menggunakan gaya bahasa sindiran ya. Gaya bahasa sindiran itu bahasa lainnya apa? Majas apa? Sindiran itu. Majas? Ironi ya. Ironi itu sindiran. Atau contoh yang lain misalnya cerpen-cerpennya karya Firza Besari. Tahu Firza Besari? Nggak tahu ya? Ya, contohnya misalnya cerpen atau novelnya karya Besari, Firza Besari itu menggunakan gaya bahasa hiperbola dan metafora. Apa itu hiperbola? Hiperbola itu apa? Majasan seperti apa? Majas Yang yang menggambarkan melebih-lebihkan. sesuatu secara berlebihan. Ya, betul, berlebihan ya. Contohnya misalnya darah membanjiri ruangan ini. Nah, itu berlebihan sekali misalnya ya. Keringat membanjiri itu juga berlebihan ya. Kalau metafora, Gaya bahasa yang menggunakan kata atau kelompok kata untuk membandingkan dua hal secara tidak langsung. ya betul ya. Menggunakan idiom kalau metafora itu misalnya menikah itu menggunakan kata mengarungi bahtera misalnya. Contoh yang lain misalnya anak itu diganti dengan kata buah hati. Misalnya orang yang dipersalahkan diganti dengan istilah eh, kambing hitam dan seterusnya itu metafora ya. Ya, kemudian juga ada banyak sastrawan yang menggunakan bahasa-bahasa saintis ataupun bahasa-bahasa ilmiah itu juga ada. Kalau kalian cermati novelis Dewi Lestari itu sering menggunakan gaya bahasa saintis. Jadi banyak istilah-istilah sains dalam karya sastranya. Ataupun kalau kalian pernah dengar ada sastrawan namanya Pramudia, itu dalam novelnya itu banyak disisipi gaya bahasa atau bahasa-bahasa daerah ya. Pram itu kayak Pram. Itu ya. Yang terakhir tadi amanat. Apa itu amanat? Pesan moral yang disampaikan penulis. Ya, tidak hanya moral ya, tapi banyak pesan yang disampaikan oleh penulis untuk pembacanya ya. Tidak hanya moral, tapi ya pesan itu bisa bermacam-macam. Nanti bisa berhubungan dengan agama, bisa berhubungan dengan moral, bisa berhubungan dengan pendidikan ataupun yang lainnya. Pokoknya intinya pesan. Pesan yang bisa diambil dari teks atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang itu namanya amanat. Ya. Itu unsur intrinsik benar-benar kalian harus paham karena ketika kalian ketemu penggalan cerpen atau penggalan novel pasti yang ditanyakan salah satu dari itu ya, itu pasti. Kemudian puisi. Nah, kalau prosa kan tadi unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kalau dalam puisi itu apa? Ya, dalam puisi itu ada namanya unsur fisik dan unsur batin. Itu PR kalian juga ya. Jadi nanti kalian harus pelajari unsur fisik dan unsur batin dari puisi ya. Nah ini waktunya tinggal sedikit lagi jadi nggak mungkin disampaikan semua. Ingat-ingat ya itu yang harus kalian pelajari unsur fisik dan unsur batin. Contohnya misalnya rima, irama, kemudian ada nada, suasana, kemudian ada topografi, kemudian ada nilai,
ada makna dari kata, makna dari puisi. Nah, itu harus benar-benar kalian pelajari nanti ya. Itu PR untuk kalian. Puisi ya. Puisi yang sering muncul bukan puisi lama, tapi siapa tahu puisi lama juga muncul ya. Puisi itu ada dua ya, puisi lama dan puisi baru. Puisi lama itu seperti apa? Kalian pelajari di SMP kemarin. Puisi lama itu yang seperti apa? Jenis karya sastra puisi yang diciptakan oleh nenek moyang sejak zaman dahulu. Ya, yang lain coba masih belum sesuai. Puisi lama itu yang seperti apa? Karya sastra yang diciptakan pada masa lampau dan terkait oleh aturan tertentu. Betul, kata kuncinya terikat oleh aturan. Itu yang nantinya akan membedakan dengan puisi baru. Puisi lama itu terikat aturan, misalnya dari sajaknya harus ABAB misalnya kalau dalam pantun. Kemudian misalnya ada aturan satu baitnya berapa baris, kemudian ada aturan berapa suku kata dalam satu baris, eh, satu bait sebagai apa dan selanjutnya sebagai apa itu ada aturannya, yaitu dalam puisi lama. Contohnya puisi lama itu ada pantun, gurindam, talibun, kemudian mantra, kemudian ada banyak lagi ya. Ada beberapa contoh dari puisi lama. Itu ya. Ya, itu harus kalian pelajari juga ya. Puisi lama siapa tahu muncul di situ ada pantun atau gurindan dalam soal besok ya. Yang terakhir drama. Drama itu hampir sama dengan prosa nantinya ya. Kalau prosa itu bentuknya narasi, kalau drama bentuknya dialog ya. Dialog berupa percakapan-percakapan. Nah, itulah drama. Jadi hampir sama dengan prosa nanti yang dianalisis dari unsur intrinsik dari tema sampai amanat. Kalau dalam ekstrinsik itu nilai yang terkandung dalam teksnya. Ya, teks fiksi ada yang tanyakan? Ini ada kemungkinan muncul nanti teks fiksi bisa cerpen, bisa novel, atau bisa puisi ya, antara itu. Kalau drama sih kayaknya jarang muncul. Lanjut ya. Kemudian ini yang paling susah nanti teks soal-soal literasi tipe terbaru itu menggunakan yang poin 3 ini ya. Pengaitan informasi tekstual dan kontekstual. Jadi nanti ada teks, kemudian ada konteks, ada kondisi. Nah, itulah yang tipe soal tersulit dalam literasi bahasa Indonesia. Jadi jawabannya nggak ada dalam teks, tidak seperti ketika kalian memahami isi bacaan tadi, tidak seperti poin yang ada di sini, memahami informasi atau memahami isi bacaan. Ini sangat berbeda. Kalau ini jawabannya ada dalam teks, ini ya memahami jawabannya pasti ada dalam teks. Kalau yang ini, yang poin 3 ini pasti jawabannya tidak ada dalam teks. Kalau kalian nggak membaca teksnya pasti akan salah. Ya. Jadi yang poin 3 ini harus dibaca soalnya. Bisa pertanyaannya berupa kesan, bisa berupa simpulan, bisa berupa nilai. Itu yang sering ditanyakan dalam soal informasi tekstual dan kontekstual. Ya, selanjutnya ini tipe-tipe soalnya ya, akan kita bahas contoh-contoh soalnya. Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan. Mm-mm. Ini ada sebuah teks. Ya, sebuah teks ini ada pertanyaan tentang kalimat yang tidak berkaitan dengan gagasan utama. Jadi yang tidak berkaitan ya, berarti yang tidak padu. Tadi jadi berhubungan dengan kepaduan. Jadi yang tidak padu yang mana? Yang tidak sesuai dengan gagasan utama itu tidak padu ya. Nah, kalau kalian cermati ini silahkan dibaca dulu 1 menit ya, biar kalian nanti bisa paham. Kenapa jawabannya itu nomor 9. Baca dulu ya.
Kelihatan ya dari layar kalian ya. Kelihatan lah. Ya, kalau kalian cermati di situ, kalimat utamanya berada di awal paragraf itu dan pembahasan utamanya tentang manfaat sejarah bagi keislaman seseorang. Jadi pokok pembahasannya ya tentang ini. Jadi ketika ada salah satu kalimat yang tidak sesuai dengan pembahasan di sini, nah, tidak sesuai dengan gagasan utamanya, jadi maka kalimat itu namanya tidak koheren atau tidak nyambung, tidak padu ya. Nah, kalau yang lain berhubungan dengan manfaat sejarah bagi keselamatan, di kalimat nomor 9 ini tidak membahas tentang itu, malah membahas identitas ya, tidak sesuai atau tidak nyambung. Jadi jawabannya itu nomor 9 ya. Ini soal seperti ini saya yakin kalian mampu. Kemudian tipe yang kedua, ini ada pernyataan yang sesuai dengan isi teks ya. Nah, ini kalian itu memakan waktu yang seperti ini karena kalian harus mencocokkan opsi-opsi di sini dengan kalimat-kalimat yang ada dalam teksnya. Ini tidak terlalu susah, hanya butuh kecermatan kalian, tapi memakan waktu kalian. Nanti dibatasi ya, biasanya waktu untuk eh, TPB, TPA, ini bahasa Indonesia itu masuk ke TPA ya. TPA itu tes potensi akademik. Nah, itu biasanya waktunya kalau nggak salah tahun sebelumnya itu 120 atau 100 menit ya antara itu. Jadi siap-siap saja. Nanti digabung dengan bahasa Inggris, digabung dengan agama, itu satu paket soal TPA. Kalau TPB apa saja? TPB itu tentang verba. Tadi di jam pertama itu ada penalaran analitik atau reasoning. Kemudian yang ketiga ada numerik. Itu yang di PB ya, tes potensi belajar. Kemudian ada lagi materi kepribadian, itu soalnya banyak, waktunya sedikit, tapi gampang-gampang. Kalian pasti bisa. Contohnya misalnya soal kepribadian. Sudah kepribadian kemarin sudah ya? Materi kepribadian sudah? Sudah. Ya, nah, itu gampang, tapi soalnya paling banyak itu. Kalau bahasa Indonesia paling hanya sekitar 10 soal toh. Jadi nggak terlalu sulit lah. Ya, ini ya, kalau ketemu soal seperti ini, kalian cermati antara opsi-opsinya, kemudian paskan dengan yang ada, cocokkan dengan yang ada dalam bacaan. Biasanya pernyataan itu bisa secara eksplisit, bisa secara implisit, bisa secara langsung ataupun secara tidak langsung. Bisalah kalau yang seperti ini juga kalian bisa. Hanya butuh kecermatan kalian. Kalau tidak cermat ya biasanya terjebak. Kalian banyak jebakannya. Kemudian yang terakhir, ini tipe soal yang tadi ada teks dan ada konteks. Coba kalian baca dulu teksnya ini 1 menit, kemudian baca soalnya. Kemudian cari tahu kenapa jawabannya bisa B. Silakan 1 menit dibaca dan dipahami. Sudah dibaca ya. Ya, kalau kalian cermati pembahasannya tentang di sini bahan kimia yang digunakan dalam pertanian ya di paragraf 1 membahas seperti itu. Paragraf kedua tentang pengendali hama dengan bahan kimia. Kemudian kalian cermati di soal
Di soal itu ada Pak Maman, padahal di dalam teks itu nggak ada kata-kata Pak Maman sama sekali. Nggak ada tokoh namanya Pak Maman dalam teks ini ya. Tapi dalam soal kok ada. Itu namanya konteks. Ini namanya teks, ini konteks yang saya kurungi biru ini. Jadi ketika kalian nggak membaca teksnya, kalian nggak akan tahu jawabannya. Coba kalau kalian cermati. Nah, berdasarkan teks tersebut, jika Pak Maman seorang petani padi menginginkan tanaman padinya tumbuh dengan baik, yang dapat dilakukan apa? Memupuk tanaman dengan pupuk kandang itu bisa. Benar ya. Jadi kalau hasilnya pengen bagus, dipupuk dengan eh, pupuk kandang. Itu sadek ya orang Pemalang ya. Kemudian menggunakan pestisida tidak sembarangan itu juga bisa. Mengairi sawah bebas dari bahan kimia itu juga bisa. Benar, memilih bibit padi yang berkualitas ini juga benar. Kemudian yang menyemprot padi dengan bahan kimia ini juga bisa. Jadi kalau kalian tidak membaca teks, jawaban A sampai E itu bisa benar semua. Tapi kalau kalian kaitkan dengan teks, jawaban yang paling benar adalah yang B. Nah, menggunakan pestisida tidak sembarangan. Ini paling sesuai dengan pembahasan yang ada dalam teks ini. Itu ya. Ini waktunya sudah berakhir. Akan ada sesi selanjutnya biar tidak terlalu malam nanti kalian istirahatnya ya. Dan informasi sebelum saya tutup untuk post testnya. Nah, ini saya baru di WA oleh koordinator kalian, Pak. Siapa namanya? Pak Pundi. Nah, Pak Mudik. Nanti post testnya tidak hari Minggu ya. Kalau dijadwalkan hari Minggu. Nah, nanti